Halo sobat, salam jumpa di channel Wirid Traveling with Jesus. Buat yang baru pertama kali, salam kenal. Buat yang setia, salam persahabatan. Kami senang jika Bapak, Ibu, dan teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Kalender liturgi 22 Maret 2022 Selasa, Prapaskah ketiga. Warna liturgi ungu. Bacaan pertama. Semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah. Bacaan dari Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu, janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu. Demi Abraham kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu, yang kepadanya engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi, atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikianlah hendaknya kurban kami di hadapanmu pada hari ini, berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya padamu. Kini kami mengikuti engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajahmu kami cari. Janganlah kami kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahanmu dan menurut besarnya belas kasihanmu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatanmu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan namamu, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah
yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bacaan Injil. Jika kamu tidak mau mengampuni saudaramu, Bapa pun tidak akan mengampuni kamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Santa Lee of Rome. Santa Lee adalah seorang warga kota Roma yang lahir dalam kekayaan dan hak-hak istimewa sebagai seorang putri bangsawan tinggi. Ia menikah dalam usia muda dengan seorang pangeran. Namun, suaminya meninggal beberapa tahun kemudian.
Li mewarisi harta yang sangat berlimpah dari keluarganya dan dari keluarga suaminya. Namun, semuanya itu tidak membuat ia merasa bahagia. Dalam hatinya, ia selalu merasakan kehampaan dan merasa betapa sia-sianya kehidupan duniawi yang dijalaninya selama ini. Ia merasa dirinya tidak lebih dari seorang budak nafsu-nafsu duniawi. Karena itu, ia memutuskan untuk bergabung dengan komunitas biarawati asketis yang sedang dirintis oleh sahabatnya, Santa Marcella. Komunitas mereka dikenal dengan sebutan komunitas jubah coklat, karena setiap harinya mereka selalu mengenakan jubah dari kain karung berwarna coklat. Li menjual segala harta miliknya dan menyisakan beberapa perabot rewot dalam biliknya. Setiap malam dihabiskannya dalam doa dan mati raga, dan setiap siang dilaluinya dengan melayani para fakir miskin dan para pesiar. Ketika Santo Hieronymus tinggal bersama mereka di Roma, Bapak gereja itu sangat terkesan akan karya amal dan upaya keras para biarawati jubah coklat untuk mencapai kesucian hidup Kristiani. Ia memberkati mereka dan dengan senang hati menjadi pembimbing rohani bagi para biarawati ini. Dalam sebuah tulisannya, Santo Hieronymus mengunjung Santa Li sebagai seorang bangsawan yang mampu meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi seorang pengikut Kristus sejati. Siapakah yang tidak akan memuliakan Li yang terberkati? Ia telah meninggalkan lukisan wajahnya dan menghiasi kepalanya dengan kilauan cahaya mutiara. Dia menanggalkan pakaian kebesaran orang kaya dan menggantinya dengan kain karung dan berhenti memerintah orang lain demi mematuhi semua perintah. Dia tinggal di sudut dengan perabot yang sederhana, menghabiskan malam-malamnya dalam doa dan membimbing rekan-rekannya melalui teladan, bukan melalui protes dan ceramah. Dan dia telah mempersiapkan ganjarannya di surga untuk segala kebajikan yang telah dilakukannya di dunia. Santa Li tutup usia pada sekitar tahun 384 karena sakit. Sebagian tradisi menambahkan bahwa Santa Li menghembuskan napasnya yang terakhir sambil berdoa dan membaca kitab Mazmur 73 dengan didampingi oleh Santo Hieronymus. Arti nama berasal dari nama Ibrani atau Leah, yang mungkin diturunkan dari kata Ibrani atau Leah yang berarti lelah. Alternatif lain mungkin diturunkan dari nama Chaldean yang berarti nyonya, atau dari nama Akkadian yang berarti penguasa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus.